Misalkan ini kurang angkanya ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Ini akan otomatis ada peringatannya teman-teman, harus diisi dengan 16 digit angka seperti itu. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini saya akan membahas belangko data penduduk tahun 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, saya jelaskan sedikit bahwa di sini belangko penduduknya itu manual saja ya teman-teman. Ini menggunakan format Excel biasa. Jadi ini tidak disarankan untuk teman-teman yang masih pemula. Kita langsung saja. Di sini ada beberapa sheet, ada sheet 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk dusunnya teman-teman. Jadi satu desa itu terdiri dari beberapa dusun. Nah, kebetulan di sini ada 4 dusun. Jadi saya pisahkan saja sheetnya. Untuk sheet 1 ini dusun 1, sheet 2, dusun 2, dan sampai sheet 4. Ini dusun 4. Kalau di desa teman-teman itu terdiri atas 5 dusun, tentu teman-teman harus menambahkan sheet kelimanya nanti di sini. Nah, kita coba praktekkan saja teman-teman untuk menambahkan dusun kelimanya seperti itu. Kita klik ini, lalu kita bikin 5 di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita geser di sini biar berurutan. Nah, untuk di sini kita copy saja yang ini, yang dari dusun 4, lalu kita pastikan di sini. Nah, seperti itu. Ini kita bikin ke 80 saja persen, agar ini sama nantinya. Nah, ini kan sudah sama sheet 5 dengan sheet 4 nya. Nah, tinggal kita ganti saja dusun ini menjadi dusun 5. Ini juga bisa kita tambahkan, misalkan dusun 5 Meranti, misalkan seperti itu. Kita huruf besar saja, Meranti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di data keseluruhannya nanti teman-teman juga harus menambahkannya. Ini data keseluruhannya. Ini kan ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dan rekap data keseluruhannya. Ini rekapan satu desa ya teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini untuk dusun 5 nya. Kita insert satu kali terlebih dahulu. Lalu untuk yang dusun 4 nya kita copy. Lalu kita pastikan di kita kopinya sampai sini ya. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. Oke, sudah berjarak. Oh, udah. Jadi ini kita bagus saja sih, 2 spasi di sini. Nah, ini kita ganti menjadi dusun 5 ya teman-teman. Dusun 5 tadi itu apa tadi? Meranti. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk dusun 5 nya kita cek. Ini ada di ini masih 4 ya teman-teman. Ini sheet 4 tuh kan. Ini masih mengambil di sheet 4. Di sheet 4 52. Di sheet 4 52 kok 52 ya. Kita coba cek. Ini di sheet 5 nya ini E30 ya teman-teman. Jadi kita harus ganti juga di sini E30 seperti itu. Nah, ini yang 4 nya E30 juga sama, karena akan di copy juga tadi. Kita tarik ini ke bawah. Ini harus manual semuanya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini juga, ini berarti 5, yang 30 tadi J31 berarti. Ini juga harus kita tarik ke bawah seperti itu. Betul ke 8 untuk di 5. Tidak, sekolahnya 8 ya, betul teman-teman. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke sini juga. Sini ini juga harus diganti. Ini sama seperti tadi. Kita stop saja di situ ya teman-teman. Jadi nanti kalau ini dilihat ini seperti ini nantinya. Oh, sudah 2 apa ya teman-teman? 2 lembar. Jadi kita edit saja ini menjadi seperti ini. Kita pembatasnya di antara, mungkin di sini pembatasnya kita bikin. Nah, seperti itu. Coba kita cek. Oke, cukup rapi. Ini ada 5 dusun. Terus di lembar keduanya ada rekapan satu desa seperti itu. Oke, untuk pembahasan menambahkan rekapan keseluruhannya selesai. Terus di sini juga ada input. Ini inputnya teman-teman. Ini ada data namanya. Tentu di sini nanti juga ditambahkan ya teman-teman, yang kepala dusun kelimanya. Terus di sini ada yang paling penting itu ada tanggal sekarang. Ini juga bisa kita ganti ya teman-teman. Misalkan kita ingin mencari usia 17 tahun di tahun 2027 nanti, misalkan seperti itu. Kita ganti saja tanggal ini menjadi 1, misalkan di bulan 5 tahun 2027.
Nah, ini otomatis usia yang ada di sini ini itu akan dikurangi, maksud saya itu tanggal ini akan dikurangi dengan tanggal lahir yang ada di sini. Itu akan menentukan usianya nanti. Jadi yang ini di tahun 2027 nanti itu sudah 17 tahun, yang kelahiran 2009 seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau tidak dibutuhkan kita ubah saja menjadi tanggal sekarang atau tanggal hari ini. Kita gunakan rumus studi agar tanggalnya sama dengan tanggal yang ada di PC kita. Oke, ini sudah. Ini data pemerintahnya di sini kita ganti dengan desa yang kita ingin input. Di sini tahunnya juga bisa kita ganti. Ini otomatis teman-teman. Misalkan desa ini kita ganti dengan desa apa ya? Desa Nergoro, misalkan seperti itu. Nergoro kok aneh ya. Nah, ini akan otomatis menjadi data penduduk desa Negoro seperti itu. Ini juga. Biasanya kalau sheet 5 ini juga otomatisnya, anak kan sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah. Ini untuk kepala desanya sudah juga. Ini kalau untuk NIP-nya juga bisa diganti kalau misalkan PJS ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada itu saya sarankan teman-teman ini diketik spasi saja di sini. Seperti itu. Agar nanti di sini ini kosong. Kalau ini dihapus biasanya itu 0 jadinya sini, itu kan. Jadi kita ketik saja spasi. Nah, seperti itu. Maka di sini akan kosong. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sheet-nya ya, teman-teman. Ini untuk pengisian datanya di dusun 1 ini kebetulan. Kita contohkan saja di dusun 1 saja ya, teman-teman. Di sini ada kode rumah. Silakan diisi, ada alamat. Ini kan di KK itu kan ada alamatnya, teman-teman. Diisi misalkan jalan. Ada RT RW, terus ada juga nomor KK. Ini kalau misalkan misikan nomor KK ini kurang angkanya, misalkan ini kurang angkanya ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Ini akan otomatis ada peringatannya teman-teman, harus diisi dengan 16 digit angka seperti itu. Nah, untuk nama lengkapnya silakan diisi juga di sini. Ini nick, ini sama juga tadi. Ini otomatis juga harus diisi dengan 16 digit angka. Nah, untuk jenis kelaminnya ini sudah ada laki-laki perempuannya. Ini sudah saya bikin listnya. List itu di sini teman-teman bikinnya, data di data validation di sini. Nah, ini listnya laki-laki perempuan seperti itu. Nah, tempat lahir silakan diisi. Ini tanggal lahirnya juga silakan. Nah, ini usia ini sudah otomatis ya teman-teman. Ini patokannya itu di sini tadi di input. Jadi tanggal yang di sini dikurangi dengan tanggal lahir ini, maka dapatlah usianya seperti itu. Selanjutnya di sini ada pendidikan. Ini pendidikannya ada beberapa yang saya isi. Ini kalau pendidikan saya isi semua sih teman-teman. Ini kan pendidikan cuma dikit sih, list pendidikan itu saya isi semua. Cuman kalau untuk pekerjaan ini ada beberapa pekerjaan yang tidak saya isikan listnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti atau menambah, maksudnya menambah beberapa pekerjaan, itu seharusnya teman-teman bloknya sampai sini ya teman. Ini, oh ya, bloknya sampai sini di blok. Yang ini 14 ini tidak usah ya. Blok sampai sini. Setelah di blok, lalu teman-teman pilih data validation. Di sini pilih data validation. Nah, di sini list ini yang harus teman-teman ganti. Ini kan kalau di sini kurang jelas ya. Coba kita kontrol copy dulu. Kita cancel. Coba kita pastikan di sini. Di box saja. Kita pastikan di sini. Nah, ini ada beberapa pekerjaan. Jenis pekerjaannya itu belum atau tidak bekerja. Titik 2. Bukan titik 2, ini titik koma ya teman-teman. Titik koma. Ini ada berupa lanjut kewajiban, titik koma, dan seterusnya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan apa di sini? Nelayan misalkan, nelayan. Nelayan titik koma lagi. Seperti ini. Lalu teman-teman copy ini. Setelah copy, lalu teman-teman ini kan sudah diblok tadi. Lalu tinggal dipastikan saja di sini ya teman-teman, di sini. Maka nanti nelayannya akan muncul seperti itu. Ini harus dipastikan itu di semuanya ya teman-teman, di semua sheet ini. Ya namanya ini manual ya teman-teman, jadi harus kerja ekstra seperti itu. Nah, ini ada TNI, supir, PNS, ini juga sudah banyak sih. Cuman nelayan kebetulan di sini karena desa saya bukan desa nelayan, jadi tidak ada pekerjaan nelayannya ya teman-teman. Di sini untuk kawinnya ini juga kawin. Ini status perkawinan itu ada belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Untuk status hubungan keluarga itu sudah saya isi juga semua. Nah, seperti itu. Ini ada mertua, pembantu lainnya, pemilih lain. Cuman untuk kawin ini mungkin ada kawin tercatat dan kawin tidak tercatat biasanya teman. Cuman ini sama saja sih, cuma kawin belum kawin seperti itu. Ini ada nama orang tua itu ayah ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada keterangan. Ini SE, PK, ini BP, ini disesuaikan saja ya teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di sini SE, PK dan BP ini keterangannya ada di sini. Ini keterangan SE itu sembako, PK itu PKH, saya bikin sini, BP itu BPJS Kesehatan, itu terdiri atas N, D, L, X, XX. Ini keterangannya ini ya teman-teman. Jadi
yang APBN itu ada 11. Nah misalkan N ini langsung otomatis kalau diisi ya teman-teman. Oh ini kebetulan diisi semua, cuma di sheet 2 ini kayaknya tidak diisi semua ya. Nah itu kan ada juga yang kosong. Mungkin teman-teman ingin menginput atau mengusulkan orang ini ke usulan APBD, ini tinggal dikasih XX. Jadi ada usulan APBD 1 sini, seperti itu. Ini disesuaikan saja, ini sesuai kebutuhan. Kita kembali lagi ke sheet 1. Oke, sudah penjelasan itu. Sekarang ini kan ada yang ini berjarak seperti ini ya teman-teman. Ini kan sesuai nama orangnya, cuma di sini agak lebih lebar-lebar tuh. Nah ini kenapa saya bikin seperti ini, saya lebih suka melihat tampilannya seperti ini teman-teman. Ada juga yang membuat tampilan itu ini sama dengan ininya. Ini coba kita hapus terlebih dahulu. Nah ini ada yang seperti ini teman-teman. Jadi orang itu ngetiknya itu nomor kakak itu manual, semuanya sama di sini. Nih, yang ini nanti ini sampai sini gitu. Ini yang ini sampai sini rambah-rambah seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Cuman saya lebih suka seperti ini ya teman-teman. Karena lebih enak saja untuk dilihat. Jadi ini satu kakak, terus ini satu kakak lagi. Seperti itu. Yang ini satu kakak lagi. Nah, misalkan di sini nanti dia melahirkan anak sepertinya. Kita tinggal tambahkan saja teman-teman, insert. Nah, misalkan ini orang ini punya anak satu, kita ketikkan saja nama anaknya, lalu kita gabungkan lagi nih. Kita klik ini, mana nih? Kita blok ini, lalu kita rata tengah, udah. Ini kita blok lagi, kita klik 2 kali ya teman-teman. Nah, itu kita bikin rata kiri. Ini kita klik 1 kali, klik 1 kali lagi, kita bikin rata kiri. Ini juga klik 1 kali kita bikin rata kiri, seperti itu. Nah ini kita tarik ke bawah. Ini udah pakai rumus ya teman-teman. Kalau tarik ke bawah ini langsung otomatis 9. Nah seperti itu. Jadi kita masukkan saja di sini nama anaknya sih, nama orang misalkan. Terus ada apa namanya itu, nicknya. Kita masukkan nicknya, misalkan seperti itu. Terus laki-laki, tempat lahirnya, terus tanggal lahirnya, dan seterusnya. Kita isi semua ya teman. Nah isi terus sampai ujung. Oke, itu untuk menambahkan anaknya nanti kalau anaknya baru lahir seperti itu, atau dia baru dapat kakak baru. Nah untuk menambahkan kakak baru ini saya biasanya itu saya urutkan berdasarkan rumah teman-teman, pengurutan data kakak ini agar lebih gampang untuk mencarinya nanti seperti itu. Jadi untuk satu dusun itu saya urutkan berdasarkan rumahnya, ini datanya seperti itu. Nah kalau kebetulan di sini misalkan ada yang pisah kakak dalam satu rumah, atau nambah satu kakak lagi dalam satu rumah itu, atau ada orang yang baru bikin rumah, saya tambahkan di sini misalnya seperti ini. Atau misalkan 3 orang lah, 3 orang. Ini kita masukkan nama orangnya. Ini salah lagi nih. Nah seperti itu. Nah lalu di sini kita blokkan lagi, kita bikin rata kiri. Ini untuk menambah kakak ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ini kita kasih juga apa namanya itu nomornya. Jadi ini akan otomatis nanti ya teman-teman kalau kita ketikkan nicknya di sini. Ini kan jumlah kakaknya ada 5. Nah kalau misalkan kita ketikkan nicknya, oh ya kita coba copy ini saja. Bukan nick, ini nomor kakak ya teman-teman. Kita masukkan nomor kakak. Ini otomatis jadi 6 nanti. Nah itu kan jadi 6 jumlah kakaknya. Misalkan kita masukkan data kakak di sini. Nah ini akan jadi 7, itu kan 7. Ini kalau kita hapus, ini akan jadi 6. Ini sudah otomatis. Ini laki-lakinya sesuai di sini akan otomatis. Oh ini belum diisi. Ini akan otomatis juga menambah laki-laki perempuannya itu. Kita tambah perempuan, tambah lagi perempuan lagi. Nah itu jadi 10 perempuannya. Ini juga otomatis, ini ditambah 2 ini. Oke, ini untuk usianya juga otomatis. Itu kan ada yang lebih dari 17, yang manula, lansia, balita dan seterusnya. Oke, ini diisi aja ya. Terus apa lagi? Oh ini sama saja untuk beberapa sheet ini. Pengisiannya juga seperti itu tadi. Data keseluruhannya ini. Ini kebetulan sudah 5 dusun. Nanti kita kembalikan saja. Jadi 4 dusun saja. Ini input tadi. Saya rasa itu saja ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak cocok untuk pemula. Saya harap teman-teman yang menggunakan ini ya setidaknya juga ikut belajar. Ini tergantung selera kita. Mau yang seperti apa, ini sebagai acuannya saja. Karena saya lebih suka yang tampilannya seperti ini, ya saya bikin seperti itu. Ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini untuk urutannya itu sesuai dengan yang di kakak saja teman-teman. Ada nama lengkap, setelah sebelahnya itu ada nick, jenis kelamin, dan sesuai urutan kakak. Cuma ini ada tambahan lagi, ini ada usia. Sebenarnya di kolom kakak itu ada golongan darah ya teman-teman. Nah kebetulan di desa saya itu golongan darahnya itu ya cuma sedikit warga yang mengisi golongan darahnya. Jadi saya hilangkan saja kolom golongan darahnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan kolom golongan darah, silahkan ditambahkan saja di sini golongan darahnya seperti itu. Tapi sebaiknya juga ditambahkan juga ininya, apa namanya, informasinya sini.
Mungkin di bawah atau di atas pendidikan. Di bawah sini juga bagus. Misalkan golongan darah nanti ada A berapa, B berapa. Golongan darah seperti itu ya, O misalkan. Ada berapa, seperti itu ya teman-teman. Apa lagi? Ya mungkin hanya itu saja. Silakan teman-teman gunakan dan perbaiki sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saja. Mungkin hanya sekian dan terima kasih.